Anda masih menyaksikan segmen Capital Market Update bersama saya Syarifah Rahma. Dan saat ini kami akan kembali melanjutkan topik ulasan uji ketahanan emiten di tengah tsunami inflasi. Dan kali ini sudah bergabung bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia, Bapak Theodorus Ardi Hartoko selaku Chief Executive Officer atau CEO Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Mbak Iwa. Terima kasih atas waktunya untuk CNBC Indonesia dan sudah hadir langsung di sini bersama kami. Terima kasih kesempatannya mengundang kami. Oke, baik. Nah, ini sesuai dengan topik utama kami tadi, seperti apa kita melihat begitu ya ketahanan dari emiten kita di tengah kondisi di tahun 2022 ini yang juga bisa kita katakan penuh tantangan begitu Pak. Di satu sisi pandemi tampak sudah mulai berakhir, tapi di sisi lain ada tantangan-tantangan baru terkait dengan kebijakan moneter, kemudian juga terkait dengan kondisi geopolitik saat ini. Anda sendiri melihat kira-kira sebetulnya seperti apa ketahanan begitu dari Mitratel saat ini? Ya, terima kasih Mbak Iva. Ya, jadi kalau kita lihat kondisi pandemi ini, sektor telekomunikasi memang kalau kita bisa bilang mempunyai ketahanan yang cukup lebih kuat kayak gitu ya dibanding yang lainnya seperti itu. Kita lihat di era pandemi yang lalu kita lebih banyak tidak bergerak kemana-mana seperti itu, sehingga telekomunikasilah yang menjadi jawaban di sini. Seperti itu. Jadi tentunya ini menjadi satu pendorong bagi kami untuk bersama-sama dengan seluruh mobile operator dan pemerintah untuk terus mengembangkan infrastruktur digitalnya seperti itu. Dan ini tentu menjadi driver bagi pertumbuhan bisnis di Mitratel sendiri. Perlu kita ketahui juga Mbak Iva, jadi kita di bangsa Indonesia ini tentu diberikan keuntungan demografis yang cukup luas seperti itu ya. Betul. Yang notabene belum banyak daerah-daerah yang masih belum tercover dengan sinyal telekomunikasi. Dan ini adalah salah satu driver dari pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan di sektor menara atau di sektor menara telekomunikasi. Kalau pertanyaannya sejauh mana kondisi global ini berimpact pada sektor telekomunikasi, khususnya di industri tower, ya kita jawab pasti itu sangat berpengaruh. Ya. Meskipun bagi kami di sektor menara bagian dari tadi jawaban dari seluruh operator telekomunikasi untuk melakukan ekspansi, menjawab kebutuhan masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas telekomunikasi untuk kehidupan sehari-hari, itu tidak begitu terimpact, ya, tidak begitu terpengaruh karena pertama tentu resource dari bisnis kami sendiri lebih banyak menggunakan resource dalam negeri seperti itu. Ya. Terus yang kedua model bisnisnya pun kita model bisnis jangka panjang yang dipergunakan oleh para mobile network operator seperti itu dan sangat berpotensi untuk dipergunakan seterusnya dan seterusnya seperti itu. Nah kalau bicara mengenai impact, tentu perusahaan kami adalah perusahaan yang tentu padat modal seperti itu ya. Yang tentunya pengembangan infrastruktur itu pasti high leverage seperti itu yang pada kondisi sekarang pasti terpengaruh dengan desakan tingkat suku bunga seperti itu. Iya, betul. Nah ini kondisi ini kita sikapi dan kita terus memanage atas penggunaan cash kita, penggunaan modal kerja kami. Dan puji syukur di Mitratel kita masih bisa mengendalikan debt ataupun hutang perusahaan yang cukup minimal seperti itu dengan pengelolaan bunga yang cukup baik. Sehingga tekanan atas suku bunga itu bisa kita kendalikan. Meskipun ada sentimen negatifnya tentu terkait dengan tekanan harga saham yang
berimpact kepada Mitratel seperti itu. Oke, tapi bisa kita katakan bahwa sebetulnya dari bisnisnya sendiri ini kan juga sebagai infrastruktur teknologi, pastinya resilient begitu ya Pak ya, di tengah kondisi saat ini, apalagi di era telekomunikasi yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat ya. Tapi yang menarik adalah tadi Anda katakan bahwa suku bunga acuan ini juga mungkin akan berpengaruh begitu kepada seperti apa nanti ke depannya begitu. Nah, tapi di satu sisi juga yang menarik adalah seperti apa Pak dari Mitratel sendiri bisa menyeimbangkan dari tadi ya kondisi suku bunga acuan yang bisa mungkin akan berpengaruh kepada cash flow, tapi di satu sisi ini juga bisa tetap melakukan perluasan wilayah, perluasan infrastruktur yang akan dibangun oleh Mitratel. Ya, baik Mbak Iva. Jadi tentu dalam kondisi seperti ini kinerja Mitratel harus tetap digenjot, Pak ya. Harus tetap dipacu sehingga pertumbuhan tetap harus bisa kita jaga sesuai dengan target dan ekspektasi investor seperti itu. Beberapa langkah yang kita lakukan antara lain tentunya kita harus di era yang relatif sulit seperti ini, kita harus mengedepankan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan seperti itu ya, melalui proses digitalisasi dan sebagainya seperti itu. Dan di satu sisi juga kita pasti harus menjaga tingkat penggunaan modal kita, dan yang terpenting adalah kami harus memaksimalkan arus kas yang positif yang ada di perusahaan. Nah, ini yang menariknya di kami bagaimana mengantisipasi hal ini dengan kekuatan arus kas yang cukup kuat, dan tentunya kami tetap berusaha untuk mengendalikan tingkat bunga atas pinjaman yang kami ada, yang notabene sebenarnya leverage kami masih sangat rendah seperti itu. Kami di kuartal pertama melakukan upaya pelunasan atas hutang-hutang kami ya, yang jatuh tempo ataupun mempunyai suku bunga yang cukup tinggi. Nah, kami di kuartal pertama sudah alokasikan dengan menggunakan kekuatan cash kami sendiri, ini sekitar 4 triliun. Nah, diharapkan ini akan pada akhir tahun nanti akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk profitabilitas di perusahaan kami. Ini sejalan dengan rencana yang telah kami siapkan saat ini. Oke, tapi kalau kita lihat lagi, mungkin kita remind lagi begitu ya kepada para pemirsa CNBC Indonesia dan juga mungkin juga para pelaku pasar begitu ya. Kita ketahui bahwa Mitratel ini juga merupakan salah satu perusahaan yang sebetulnya sudah meraup untung begitu. Nah, kemudian dari mungkin bisa di remind lagi begitu Pak untuk kinerja di sepanjang tahun 2021 seperti apa, dan di paruh pertama di tahun 2022 ini seperti apa? Iya, baik. Kita di kuartal pertama tahun 2022 ini membukukan cukup besar. Kalau boleh saya buka datanya, jadi kita rencanakan ini di paruh pertama tahun 2022 ini kita akan mencapai revenue sebesar 3,6 triliun atau tumbuh kurang lebih 11% dengan pertumbuhan laba sekitar 22% tumbuhnya di angka 852. Ini bagian dari tadi upaya-upaya kami untuk tetap menjaga kinerja perusahaan yang tetap sehat, seperti itu Mbak. Oke, nah kemudian untuk mungkin targetnya juga Pak dalam jangka yang lebih panjang lagi gitu. Kita ketahui bahwa di tahun 2022 sekali lagi juga penuh tantangan begitu, tapi di satu sisi mungkin target-target yang sudah disiapkan oleh Mitratel di awal tahun begitu untuk dicapai di sepanjang tahun 2022 ini seperti apa? Iya, tahun 2022 ini kami merencanakan target pemenuhan ataupun pencapaian dari revenue kami di kisaran 7,6 triliun dengan growth tadi yang sudah kami sampaikan terjaga di kurang lebih 11% dengan EBITDA pertumbuhan year on year-nya di 13% dan untuk net income di year on year-nya 22%. Nah, besarannya adalah 1,6 triliun. Tentu pertanyaannya dari mana ini pertumbuhan itu diperoleh? Ya, jadi
kita merencanakan tahun 2022 ini dengan menggunakan 4 strategi yang ada di kami. Pertama, tentu kami tetap fokus pada pertumbuhan organik, di mana kami akan melakukan pembangunan kurang lebih 1.000 sampai dengan 1.500 tower baru seperti itu. Dan kita akan menambahkan jumlah kolokasi kami di kisaran 3.000 sampai 4.000. Dan kami juga memaksimalkan sepenuhnya rencana inorganik kami. Ini sebagai program kedua. Ini sebagai penguatan terhadap bisnis organik kami. Kami rencanakan di tahun ini akan melakukan akuisisi ataupun konsolidasi tower group seperti itu di kisaran 3.000 tower. Dan kita juga mulai menyiapkan beberapa bisnis baru, mulai dari fiberisasi dan sebagainya. Nah, inilah yang kita yakini secara kinerja ini akan mendongkrak ataupun menjaga kinerja Mitratel tetap terjaga dengan baik. Oke.